Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaina wa tawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattah ya alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Alhamdulillah kita bisa on cam di Makkah Al-Mukarramah. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa berkunjung ke Mekah dan ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah salihah al-Fatihah. Amin. Teman-teman yang saya cintai, Mekah adalah bukan kota seperti kota-kota biasanya. Mekah adalah salah satu kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekah juga adalah di mana kota lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bersama bahwasanya baginda Nabi itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal tepatnya pada tahun gajah. Kenapa sih kok dinamakan tahun gajah begitu ya? Kok nggak tahun yang lain? Ternyata sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada raja, yaitu Raja Abraham. Dia membangun Qasr. Qasr itu adalah istana yang sangat megah. Tujuannya apa? Dia itu iri kenapa Makkah Al-Mukarramah di situ ada bangunan Ka'bah saja tidak megah, tidak mewah, tapi semua orang hadir di situ. Seluruh negara hadir di situ untuk melakukan tawaf dan sa'i di situ. Lalu apa yang terjadi? Di Ka'bah Al-Mukarramah yang begitu bejubel orang, bagaimana Raja Abraham ini membangun suatu qasr yang megah. Tujuannya apa? Tujuannya ingin menandingi kemuliaan Ka'bah ini, agar supaya perhatian dunia teralihkan dari Makkah Al-Mukarramah ke daerah Yaman tersebut. Kemudian betul dia membangun. Tapi apa yang terjadi setelah dia membangun qasr yang sangat indah, membangun istana yang sangat luar biasa megahnya, tetapi lagi-lagi kemuliaan qasr ini tidak bisa mengalahkan kemuliaan Ka'bah Baitullah. Jelas saja Ka'bah adalah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qasr ini dibangun oleh manusia. Lalu apa yang terjadi? Ini marah orang-orang ini, raja ini marah. Bagaimana raja ini marah? Kemudian apa yang terjadi? Ka'bah itu hendak diserang oleh tentara Abraham. Mereka menyiapkan bala tentaranya. Mereka menyiapkan tunggangan terbaiknya dalam bentuk gajah dan beberapa kuda terbaiknya. Mereka berangkat dari Yaman. Kemudian apa yang terjadi? Mereka datang ke Ka'bah. Sebelum melakukan itu, di perjalanan di situ mereka membuat propaganda. Bagaimana mereka mengatakan kepada penduduk-penduduk sekitar itu, ayo kita melakukan perdagangan. Di Mekah ini sekarang perdagangannya sangat melejit, ayo ikut. Tapi mereka nggak tahu kalau tujuan tentara Abraham ini hendak menyerang Ka'bah Baitullah. Mereka dibohong-bohongin di tengah perjalanan. Tatkala nyampe di situ semua orang tambah banyak. Tujuannya agar supaya apa? Penduduk Mekah ini takut, jadi tidak ada perlawanan karena banyak orang. Lalu apa nyampe terjadi? Di situ apa yang terjadi? Sebelum Ka'bah di situ ada sebuah maidan atau tempat yang sangat lapang. Apa yang terjadi? Diterangkan sebuah kitab, waharonal fil, gajahnya ini nggak mau ke situ, dipukul, diapain, nggak mau. Lalu apa yang terjadi? Ya sudah, gajahnya sebagian untuk pergi, sebagian dilanjutkan. Di situ penduduk Yaman ini, raja anak buahnya Raja Abraham ini, bagaimana mengintimidasi rakyat-rakyat di situ. Semua hewan ontanya apa diambil pada saat itu. Pada saat tentara Abraham tidak menyerang Ka'bah Baitullah, apa yang terjadi? Pada saat di suatu tempat, maka diterangkan dalam kitab waharonal fil, gajahnya itu kembali begitu. Maka pada saat hendak masuk ke kota, sudah dimasuk di kota Mekah, tetapi hendak masuk ke pelataran Ka'bah Baitullah, apa yang terjadi? Gajahnya pergi. Lalu dengan mudah Allah mengutus burung ababil. Di dalam surat Al-Fil dikatakan burung ababil itu datang meluncur, tetapi di paruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi apa? Yaitu kerikil. Lalu apa yang terjadi? Kerikil itu sontak saja menjatuhkan dari
apa? Dari kepala sampai tembus ke bawah dan banyak yang meninggal dan rata-rata semua mati. Itulah maknanya bahwasanya Ka'bah Baitullah itu dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri yang menjaga. Seandainya Ka'bah Baitullah ini tidak ada orang satupun datang ke sini, tidak ada yang tawaf, tetap Ka'bah Baitullah itu mulia karena kemuliaannya tidak berdasarkan orang yang tawaf, tapi berdasarkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Setelah gajah-gajah itu mati, apa yang terjadi sehingga fenomena ini disebut apa? Yaitu disebut tahun gajah. Sehingga baginda Nabi setelah kejadian itu tidak lama dari situ, pada tahun yang sama beliau lahir, sehingga beliau itu disebut apa? Lahirnya tahun gajah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya hari Senin. Semua orang bahagia. Pada saat itu salah satu pamannya itu sampai bahagianya apa? Membebaskan salah satu budaknya, saking bahagianya. Ini menunjukkan kalau kita bahagia atas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW itu boleh. Maka pada saat itu Rasulullah terlahir dan semua bahagia. Sampai ada tanda-tandanya api di daerah ada api abadi di daerah Eropa sana mati dengan hadirnya Rasulullah SAW. Bahkan ada cahaya yang sangat luar biasa terangnya hadir di tempat di daerah Rasulullah lahir, yaitu menghampiri Sayyidatuna Aminah. Luar biasa, ini kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah terlahir, semua senang. Pada saat itu semakin gede Rasulullah tatkala itu lahir dalam keadaan tidak memiliki bapak. Kenapa? Karena bapaknya sudah meninggal tatkala beliau itu di kandungan selama 6 bulan. Pada saat itu beliau terlahir dalam keadaan yatim. Apa kata ulama? Apa hikmahnya baginda Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan tidak memiliki bapak? Beliau itu hikmahnya adalah Rasulullah tidak pernah memanggil ya abi. Kalau butuh apa-apa itu Rasulullah nggak pernah manggil ya abi, tapi bilangnya baginda Nabi itu ya Rabbi. Itulah hikmahnya. Dan setelah ibunya meninggal, Sayyidah Aminah itu memasrahkan kepada seorang wanita namanya Halimah dari suku As-Sa'diyah di daerah kampung di daerah Taif sana. Memang di sana secara udara lebih bagus daripada Mekah. Mungkin sudah polusi sehingga pertumbuhan baginda Nabi di sana itu lebih bagus. Sehingga disusukan. Sehingga Sayyidah As-Sa'diyah ini merupakan salah satu ibu persusuannya baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala itu sehingga beliau tumbuh dewasa di sana. Lalu pada saat beliau sudah tumbuh kira-kira ya umur beberapa tahun begitu, sudah bisa jalan main-main, apa yang terjadi? Beliau itu main bersama teman-temannya. Kemudian teman-temannya lapor kepada Halimah As-Sa'diyah. Ini tadi Muhammad tadi itu ada yang ususnya ini perutnya dibelah dan nggak karu-karuan begitu. Kemudian apa yang terjadi? Halimah Sa'diyah takut, didatengin. Kemudian apa yang terjadi? Beliau itu ternyata memang ada yang membuka perutnya, yaitu dioperasi. Antum tahu siapa yang operasi? Bukan orang Arab, tetapi malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau terlahir memang dalam keadaan manusia biasa seperti biasa, tetapi disucikan oleh Allah baik organ tubuhnya secara fisik dan ruhinya. Dioperasi, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau terlahir suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan baginda Nabi itu tidak seperti anak kecil. Kalau beliau main itu bulan itu bisa lempar ke sini, dan pernah bulan itu terputus. Memang secara geografi kalau kita lihat bulan itu memang ada tanda-tanda pernah terputus. Baik, itulah kehebatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau terlahir, kemudian tumbuh dewasa, kemudian pada saat umur 6 kurang lebih Siti Aminah, Sayyidah Aminah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga baginda Nabi yatim piatu pada saat itu. Kemudian apa? Diasuh oleh kakeknya sendiri. Setelah diasuh oleh kakeknya, apa yang terjadi? Umur 8. Maknanya diasuh kakeknya hanya 2 tahun saja. Tapi apa? Kakeknya juga meninggal. Lalu diasuh oleh siapa? Yaitu pamannya Abu Thalib.
Lalu setelah diasuh sampai besar, sehingga beliau itu sampai umur 12, beliau itu sudah mulai bekerja. Bekerjanya itu ra'yul ghanam. Di antaranya hikmahnya, seluruh nabi-nabi itu rata-rata dikasih sebelum menjadi nabi diperintahkan oleh Allah untuk ra'yul ghanam, yaitu mengembala kambing. Ternyata ada hikmahnya. Kenapa sih orang itu disuruh mengembala kambing? Karena setiap orang yang mengembala kambing itu ada hikmahnya, yaitu ada sifat yang sabar, yaitu sifat sabar.